Hai siswa cerdas, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi di Zona Belajar SD Negeri 2 Kendari. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita membuat peta pikiran menggunakan kata tanya, mengidentifikasi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan mengidentifikasi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Siswa cerdas, kita sudah pernah mempelajari tentang kata tanya beserta fungsinya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Beberapa kata ini bisa digunakan untuk membuat peta pikiran. Apa ya peta pikiran? Ayo kita cari tahu. Peta. Apakah peta yang ini? Atau seperti ini. Lalu yang bagaimana ya peta pikiran itu? Ayo kita cari tahu. Siswa cerdas, ternyata peta pikiran itu sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya ke dalam bentuk diagram. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh Burhanuddin Muhammadiyah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maida. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maida menggunakan huruf kanji sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapat kita tentukan peta pikiran pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalnya pada kata tanya apa, kalimat tanya, apa isi naskah yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan pada kata tanya siapa, kalimat tanya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Nah, siswa cerdas, kalian dapat menuliskan kalimat tanya sesuai dengan kata tanya yang sudah disediakan, seperti kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Siswa cerdas, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah yang besar bagi bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia menandai detik-detik kemenangan negara Indonesia tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia yang ditutup oleh kekalahan negara Jepang atas ledakan Hiroshima, Nagasaki.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, berikut makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, dan sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Dalam makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana ya cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan? Tahukah kamu apa arti adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan apa ya tujuan adaptasi? Tujuan adaptasi yaitu melindungi diri dari musuh atau pemangsa, mendapatkan makanan, dan sebagai upaya untuk bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungan demi kelangsungan hidup makhluk hidup. Beberapa hal adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti adaptasi bentuk tubuh, adaptasi fungsi tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Seperti pada tumbuhan kaktus yang melakukan adaptasi bentuk tubuh. Duri kaktus berfungsi untuk mengurangi terjadinya penguapan dan juga sebagai pelindung dari musuhnya. Akar kaktus yang panjang berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Hal tersebut juga terjadi pada tumbuhan teratai, enceng gondok, dan tumbuhan kangkung yang juga melakukan adaptasi bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Selanjutnya, adaptasi fungsi tubuh dari bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ini adalah salah satu tanaman langka yang ada di Indonesia. Nah, bunga Rafflesia ini beradaptasi dengan mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya dan menjadi makanannya. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku pada tanaman pohon jati, di mana pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penguapan. Hal tersebut juga terjadi pada tanaman putri malu, di mana putri malu menutup daunnya ketika disentuh untuk melindungi dirinya. Nah, tanaman putri malu juga memiliki duri ya, siswa cerdas. Duri juga digunakan untuk melindungi dirinya dari gangguan tanaman atau hewan yang lainnya. Siswa cerdas, demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Selamat Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Assalamualaikum dan sampai jumpa.